Halo, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan lagi selamat pagi. Saya ingatkan kembali untuk bisa absen di LMS. Dengan absen di LMS, kalian langsung terpresensi secara otomatis dengan cara menjawab forum ataupun membentuk materi. Sebenarnya saya lebih cenderung untuk kalian bisa menjawab forum sih. Jadi biar saya ngerti gimana sih sebenarnya karakteristik diri kalian. Pagi hari ini saya ingin menunjukkan kepada kalian satu karya seni yang dosen filsafat Universitas Parahyangan, Prof. Bambang Sugiarto, disebut sebagai seni. Oke, mari kita matikan dulu. Dan audio kalian jangan lupa dikecilin karena biasanya mengagetkan. Oke, selamat menikmati ya. Oke, dari satu MV atau movie clip dari satu official videonya Sia Chandelier ini ada yang mau kasih pendapat dia sih sebenarnya cerita apa sih? Dia mau kasih pendapat. Ayo, gak apa pendapat apapun, nggak usah takut saya lah. Ada yang mau kasih cerita, dia bercerita tentang apa sih sebenarnya? Yoris, Rizky. Ayo, masa harus ditunjuk? Ini bercerita tentang kegiatan sehari-hari di rumah, bukan, Pak? Oke, bercerita tentang kegiatan sehari-hari di rumah. Ada lagi? Yang lain? Ada yang mau mengatakan sesuatu? Ayo, nggak apa-apa. Buka aja. Ngobrol. Sadam. Menurut saya sih, saya tangkap kayak dia tuh menggambarin keresahan dirinya sih, Pak. Keresahan gimana tuh maksudnya? Keresahan dalam apa ya, saya kalau buat menjabari secara detail kurang ini juga nih, Pak, takutnya. Oh enggak apa-apa. Jangan takut malahan. Kalau salah dan benar itu kan milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Dalam seni itu bahkan alat kelamin manusia itu menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas sebenarnya. Kalau dalam seni, tapi kalau ke agama jadi beda. Makanya berpendapat aja. Dia cerita tentang apa sih? Menurut saya sih untuk yang saya tangkap tadi kayak keresahan dia dalam berkehidupan sehari-hari sih, Pak. Iya, macam keresahan kayak gimana maksudnya? Apa yang membuat dia resah? Apa yang membuat dia Mungkin dari apa sih dia menggambarkan untuk perempuan itu bukan suatu objek validasi atau apa sih namanya? Aduh. Oke, ada lagi pandangan yang lain ya, sebagai objek validasi. Ngomong ya, silakan. Menurut saya itu lagu si Chandelier ini kayak dia itu kayak terjebak di dunia remaja, dunia yang apa ya, yang kelam gitu loh, Pak. Kalau Bisa menangkap juga dia ada dunia yang kelam. Ya, memang benar ada dunia yang kelam. Dunia kelamnya kayak gimana dari setelah melihat tadi movie kita tadi? kayak apa ya, kayak mungkin kayak pergaulan bebas gitu sih, Pak. Karena di Amerika nggak ada aturan pergaulan bebas ya. Nggak kayak di Indonesia semua harus diatur dengan pernikahan gitu. Oke, ada lagi yang mau ngasih pendapat? Apa sih sebenarnya yang pengen diceritain dia dalam lagu dia? Mungkin ini Pak, seorang perempuan yang menjalani hidup dari pesta satu ke pesta lainnya. Terus dia kayak suka dari orang-orang di sekitarnya. Cuma walaupun dia tahu kalau perhatian dari orang-orang tersebut tuh kayak palsu gitu. Ada lagi selain itu? Tadi ada yang mau ngomong? Silakan. Cerita tentang apa sih sebenarnya? Udah? Gak ada lagi pandangan lain? Saya, Pak. Oh, silakan, Alifah. Alfia, sorry, Alfa. Menurut saya jadi itu kayak apa? Seorang wanita ya gadis yang
Ya benar tadi kata Sada, memiliki keresahan hidup, tapi dia pengen menikmati hidupnya itu sebebas-bebas mungkin, Pak. Jadi kayak ingin keluar dari keluar dari zonanya dia ya. Zona nyamannya dia ya. Oke. Jadi dia kayak pengen menikmati pesta kayak seakan esok tuh nggak ada hari lagi gitu, Pak. Ada lagi pandangan yang lain? Ada lagi pandangan yang lain berkaitan dengan Sia? Udah? Nggak ada? Oke. Kalau mau dikatakan sebagai sebuah seni, sebenarnya adalah seni itu merupakan penyadaran tentang realitas. Seni itu memberikan gambaran yang tidak pernah atau jarang disadari oleh manusia-manusia. Seni itu juga menggemparkan, menggetarkan. Jadi kalau kalian lihat video tadi itu ada sesuatu yang merinding dalam diri kalian, bisa bulu kuduk kalian, atau kalian merasa bahwa realitas tidak selamanya seperti yang kita jalani hari ini gitu. Itu seni sebenarnya. Nah, kenapa Sia ini dikatakan oleh Prof. Bambang Sugiharto, guru filsafat saya, itu sebagai seni? Karena Sia ini menceritakan betul bahwa tadi bercerita tentang kelaman, bercerita tentang seks bebas, dan juga bercerita tentang sebenarnya dia ini adalah keputusasaan. Jadi bagaimana menghadirkan keputusasaan sebagai bentuk seni pada diri manusia yang tidak dinikmati oleh banyak orang. Dalam liriknya, kalau dari lirik itu kan 1, 2, 3, 1, 2, 3 drink gitu kan, 1, 2, 3 minum. Itu memang bagian dari pesta. Hanya saja bentuk kepestaan dia adalah pelarian sementara. Sedangkan dia tidak memiliki harapan untuk hari esok. I'm gonna sweet like tomorrow. The next is. Aku ingin tetap hidup, tapi tidak mengharapkan hidup itu besok akan eksis. Itu sebuah paradoks terhadap diri manusia, dan disitulah letak seninya. Ditambah dengan gerakan dari dancernya, penarinya, itu representasinya cukup jelas bahwa dia hidup dalam kekelaman, dalam keputusasaan, dalam ketidaksemangatan dalam menjalani hidup, tapi akhirnya harus menghadapinya. Itu kayak lagunya Feby Halu, senyumanmu yang indah bagaikan candi, gitu. Itu kan cara orang untuk bisa menampilkan perspektif lain dari kehidupan. Nah, itulah seni sebenarnya. Jadi apapun interpretasi kalian tadi terhadap seni ini, terhadap si Sia ini, ataupun terhadap Feby, ataupun terhadap lagu-lagu yang lain kayak bertahun hidup berjalan seperti bajingan. Itu anak mau nyanyinya bajingannya. Ya karena memang kayak gitu loh. Kehidupan kan tidak segalanya berjalan sempurna. Mungkin kalian yang hadir di sini mengalami banyak masalah di rumah, dan ada masalah dengan pacar atau dengan siapapun, dan masalah kehidupan yang lain kita nggak akan ngerti. Tapi dengan adanya bentuk seni, kita jadi menyadari bahwa orang lain itu mengalami loh. Lagunya Feby terkait dengan halu, kita bisa merasakan bagaimana seorang yang halu itu benar-benar halu. Membayangkan seseorang yang sayang kepada dia, tapi kemudian dia hanya ada pada bayangan, ada pada kehaluannya. Sama seperti kalian pengen lihat K-pop gitu kan, dia jadi pacar saya gitu, halu itu kan gitu. Tapi kan harus disadarkan ya, kehidupan kan harus berjalan dengan menghadapi realita. Jadi ya begitulah. Well, saya ucapkan terima kasih sudah mau mengkritisi atau memberikan makna-makna baru berkaitan dengan sebuah seni. Kita masuk ke materi. Tadi itu baru pengantar untuk mendefinisikan seni itu seperti apa. Semoga ada kejelasan ya dalam kehidupan. Nah, kajian serupa dan desain. Kalau desain kalian sudah pasti mendalami tiap hari, tapi
seni rupa saya rasa hanya ada sedikit yang memang benar-benar berkonsen pada seni rupa selain kemarin mata kuliah filsafat seni. Tapi kita coba untuk bisa lebih mendalam berkaitan dengan satu kajian seni rupa dan desain. Oke, kita mulai dulu dari etimologinya tinjauan seni rupa dan desain atau kajian seni rupa dan desain. Dasar dari mengkaji itu adalah membaca, mengamati, menyelidiki, memikirkan, dan mempertimbangkan. Layaknya kalian melihat video tadi, kalau kalian memang benar-benar mengamati, kemudian mencari referensi lain berkaitan dengan apa yang dilakukan Sia terhadap chandelier itu, dan juga menyelidiki, memikirkan kembali, maka selamat kalian sudah masuk dalam wilayah kajian. Atau bisa dikatakan kajian, cuma itu aja sih sebenarnya. Yang mana di dalamnya kita akan mempelajari bagaimana nilai-nilai atau kegiatan. Nah, biasanya dalam kajian itu akan memuat banyak definisi-definisi, kemudian juga memberikan pembelajaran pada wilayah kajian. Dalam KBBI, kajian berarti proses cara perbuatan mengkaji, penyelidikan, dan penelaahan. Nah, hasil mengkaji adalah pemikiran sesuatu yang lebih lanjut yang diharapkan dapat menciptakan suatu kesimpulan. Maka berarti bahwa setiap kajian menghasilkan sesuatu yang berarti. Sesuatu yang berarti ini tidak semua orang tahu atau tidak semua orang paham betul berkaitan dengan sesuatu itu, dan juga versinya akan sangat banyak. Maka yang sebenarnya dicari adalah nilai atau makna yang melahirkan sikap. Jadi setiap kajian itu suka tidak suka, mau tidak mau, itu akan memberikan dampak efek pada kehidupan kalian. Karena di situ akan melahirkan sikap atau suatu keputusan untuk bertindak ke fase berikutnya. Ketika kalian melihat karya seni, kemudian kalian berpikir ulang berkaitan dengan kehidupan ini, maka itu bagian dari kajian. Nah, kajian agar dapat dilaksanakan dengan hasil yang maksimal, maka diperlukan metode atau cara mengkaji. Yang pertama caranya adalah, ini step by step ya. Yang pertama adalah membuat kerangka pemikiran atau mind mapping. Di dalamnya menunjukkan rumusan masalah, ada alur berpikir, kemudian ada teoritik yang jelas, kemudian juga ada konstruksi pemikiran yang terarah dan tidak keluar dari tujuan. Jadi sebelum menetapkan sebuah kajian, baiknya kita menetapkan tujuan. Seperti pembelajaran ini, tujuan kita adalah memahami bagaimana kajian seni rupa dan desain itu merupakan satu bidang kajian yang membantu kalian untuk nanti di TA, misalkan ya itu tujuannya. Saya akan mengajarkan bagaimana sih caranya mengkaji satu. Yang berikutnya adalah bagaimana cara berjalannya mengkaji. Dua, dan yang terakhir adalah bagaimana menyimpulkan dari kajian itu untuk bisa berdampak pada kehidupan kalian. Nah, itu yang disebut dalam kerangka berpikir. Atau bagaimana kita menetapkan tujuan dari sebuah kajian. Setelah tujuan itu tercapai, rumusan masalah ada, karena dasar kajian itu dari rumusan masalah. Rumusan masalah itu kayak pertanyaan gitu. Pertanyaan yang menghinggap pada pikiran kalian, yang kalian pengen tahu arahnya itu kayak gimana gitu. Nah, setelah mind mapping atau rumusan pertanyaan, dalam rumusan pertanyaan ini ada yang harus dijabarkan, maka hal berikutnya yang harus dilakukan adalah pengumpulan data atau sumber informasi. Data itu ada di manapun di sekitar kita. Ada di keluarga kita, ada di sekolah, ada di kampus, ada di jalan. Itu data semua sebenarnya. Tergantung tujuan dari kajian itu kemana. Misal, kita ingin mengkaji atau kita penasaran terhadap bagaimana pengalaman desainer ketika menciptakan karya seni. Maka saya akan menetapkan tujuan untuk menggali pengalaman. Data-data yang saya dapatkan adalah data-data pengalaman desainer itu. Bisa tahu dong siapa yang harus didatangi, kan gitu kan. Orang-orang yang suka mendesain, orang-orang yang punya proyek dan lain sebagainya. Itu namanya pengumpulan data. Dari data itu kemudian memunculkan fakta atau kenyataan yang ada kayak gimana. Data itu juga akan diolah dengan menggunakan pendekatan. Kalau tadi saya contohkan berkaitan pengalaman desainer, saya akan menggunakan pendekatan fenomenologi. Kajian tentang pengalaman. Bahwa esensi pengalaman itu jadi lebih penting dibandingkan pengalaman itu sendiri. Ya, tergantung nanti fenomenologinya siapa. Ada banyak sekali tokoh yang memikirkan hal
kita belajar satu. Nah, setelah data dikumpulkan, seperti yang sudah saya bilang tadi, adanya analisis itu akan berbasis pada sudut pandang yang kita pakai. Jadi, mungkin kalian sudah setiap hari mendapatkan data-data itu, kayak macam data orang naik KRL, berapa orang yang bisa naik KRL, atau bagaimana cara bersikap di KRL, atau bagaimana cara menanggapi pelecehan seksual di KRL. Nah, disitulah kemudian kita bisa menganalisis dengan menggunakan teori-teori tertentu. Kalau dalam kajian ini, pada mata kuliah seperti yang sudah saya sampaikan tadi di depan, berkaitan dengan satu semester ini kita belajar apa? Belajar semiotika. Jadi analisis data, analisis sumber yang akan kita gunakan adalah bagaimana membaca tanda pada kehidupan sehari-hari dan juga pada karya seni rupa dan desain. Oke. Pengertian analisa adalah kegiatan mengurai masalah data-data informasi yang tersedia dengan merinci, memilah, segala macam untuk memperkuat syarat kebenaran logika. Jadi dasarnya data itu akan menjadi hasil analisis yang baik adalah dari logika, logos manusia gitu, supaya menjadi konvensi atau melawan konvensi atau memperkuat konvensi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah perancangan program. Ketika analisis sudah dilakukan, program ini maksudnya bukan hanya keluaran dari kajian itu, bukan hanya sekedar tulisan, tapi bisa saja karya. Bisa saja bentuk-bentuk karya musik, karya rupa, karya tari, karya drama, teater, ada banyak sekali. Nah, seni, bukan kajian seni rupa, seni itu adalah ungkapan indah. Mendefinisikan ungkapan indah ini tidak serta-merta kemudian kita menyamakan indah satu orang dengan orang yang lain. Sama layaknya ketika kalian melihat bahwa cowok ganteng itu kayak gimana sih, cogan itu kayak gimana, atau cewek cantik itu kayak gimana. Cowok ganteng bagi K-popers adalah opa-opa Korea. Itu definisi keindahan bagi mereka berkaitan dengan cowok ganteng di pemikiran orang-orang K-popers. Atau mungkin dari kalian yang K-popers, saya minta maaf, ya kan. Saya menjalankan tugas saya sebagai dosen untuk memberikan kenyataan bahwa itu nggak akan bisa jadi pacar kalian, gitu loh. Kalaupun itu bisa, kemungkinannya sangat kecil. Maka kembalilah kepada kenyataan hidup bahwa besok itu pahit dan kita harus menghadapinya. Kira-kira gitu sih. Nah, keindahan tadi balik lagi ke cowok ganteng gitu. Keindahan bagi K-popers adalah cowok ganteng dari Opa Korea. Yang tinggi, tirus, kemudian putih, keluar memakai make up dan lain sebagainya. Sedangkan cewek cantik itu bagi definisi orang Indonesia misalnya dia yang putih, bersih, kemudian orangnya semampai itu tidak tinggi sekali, tidak pendek sekali, badannya juga bohai misalnya. Whatever. Definisi itu kan basisnya dari apa yang ada pada pemikiran orang. Nah, permasalahannya adalah kebanyakan dari kita terjebak pada definisi-definisi umum. Sehingga perempuan akhirnya mengejar kecantikan apa yang dipikirkan oleh si cowok gitu, atau laki-laki bahwa harus seperti itu, dan si cowok pun juga mengejar ketampanan seperti opa-opa Korea ya. Itu bagian dari usaha terjadi indah sebenarnya. Hanya saja gejala realitas yang ada di sekitarnya itu kalau dalam seni ya, mampu menggerakkan perasaan indah bagi yang menikmatinya. Seperti yang saya bilang, indah tidak harus sesuatu yang menyenangkan. Indah itu bisa kepahitan hidup. Kalian menghadapi hidup, kemudian menemukan masalah. Dalam menghadapi hidup yang penuh dengan lika-liku itulah keindahan sebenarnya. Karena kalian bisa mendefinisikan. Ketika itu masalah selesai, kalian bisa menikmati indahnya masalah itu. Dan kadang mentertawakannya, kegoblokan kita, bucin misalkan. Atau kegoblokan mencari pacar, kemudian pacarnya ternyata selingkuh. Kita akan tahu keindahan itu, bahwa masalah-masalah kehidupan itu sebenarnya sesuatu yang indah ketika kita bisa menikmati, mensyukuri, kemudian mendalami sebenarnya apa yang dihadirkan. Seni merupakan segala ungkapan yang indah tentang apa yang dirasa dan dipikirkan, merenungkan mengenai berbagai hal yang besar. Jadi kalau kalian memahami bagaimana seni itu berjalan, sebenarnya adalah kalian membaca apa yang dihadirkan oleh si seniman. Sama seperti tadi ada Sia Chandelier-nya, kita mencoba untuk melihat apa yang dirasakan oleh si Sia
apa yang dia rasakan berkaitan dengan hidup, apa yang dia rasakan berkaitan dengan keputusasaan. Disitulah mampu menggerakkan perasaan indah bagi yang menikmatinya. Nah, karya seni ada banyak, ada teater, ada musik, ada pengkajian pertunjukan, ada karya seni visual, sekarang bahkan ada karya seni intermedia gitu. Karya seni itu adalah wujud ekspresi sebenarnya. Jadi kalau bisa dibilang inti pemwujudan dari karya seni itu ya bentuk seninya. Tapi yang dinamakan seni itu adalah proses menuju bentuk seni atau karya hasil jadi yang akhirnya menjadikan kita terbuka pada kemungkinan-kemungkinan. Nah, karya seni pada dasarnya merupakan sebuah respon dari si seniman dan kita penikmatnya, di mana di dalamnya ada pengamatan indrawi. Nah, disinilah kajian seni rupa dan desain itu berada, bahwa kita basisnya ada pada visual, pada indrawi visual. Ada musik, tadi kita basis ada musik juga di awal, di mana mental set dan sensor indrawi itu kita bekerja ketika ada sebuah karya, ada sebuah seni yang hadir. Di situ ada proses persepsi, juga ada pengalaman empiris kita, yang mungkin kalian ada beberapa pikir tadi berkaitan dengan, ini berkaitan dengan seks bebas. Ya memang betul, seks bebas seperti apa yang dihadirkan. Sia memberikan gambaran berkaitan dengan seorang perempuan yang hamil dan harus menghadapi keluarga yang begitu berantakan. Saya ulangi lagi, Sia mencoba untuk menghadirkan bagaimana perspektif dari seorang perempuan yang hamil dan juga harus menghidupi keluarga. Sehingga dia berharap hari esok itu nggak akan terjadi, gitu, saking putus asanya. Dan ternyata itu ada, gitu, dalam kehidupan kalian. Mungkin kalian merasa gabut, kalian merasa bosan dengan kehidupan, gitu kan. Ya, mencari semangat adalah salah satu cara. Lihat sini adalah salah satu cara mendalam kehidupan sendiri. Di mana ada motif, ada sistem kebutuhan, ada ekspektasi yang hadir di dalam. Nah, apabila seni itu tadi dikatakan sebagai sesuatu yang indah, mengkaji bagaimana keindahan dalam seni itu disebut sebagai estetika. Atau ilmu yang mempelajari tentang keindahan disebut estetika. Di mana sebenarnya seni itu tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang normal saja, tapi juga memiliki bentuk-bentuk yang abnormal, gitu. Hal-hal yang tabu diangkat dalam seni. Kayak karya-karyanya Gus Wagi, seniman Jogja, suaminya Tita Ruby. Itu kalau nggak ngegambar organ dalam perempuan itu nggak puas sepertinya. Hampir semua gambarannya itu gambaran vagina, gambaran payudara, gambaran perempuan telanjang. Dan itu juga yang mendasari bahwa beberapa seniman-seniman Bali itu juga masih konsisten dengan mengeksplorasi keindahan tubuh. Saya mendapat cerita juga dari teman saya yang ikut satu residensi di Myanmar, kalau nggak salah dia, saya lupa. Jadi dia itu residensi fotografi untuk mendapatkan seni fotografinya dia dari residensi di situ. Kemudian dia punya teman, kalau teman saya ini, yang teman dekat saya ini, ngobrolinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi seninya dia merupakan representasi dari apa yang receh di sekitar kita, di foto hitam putihkan, kemudian ditampilkan sebagai sebuah seni. Dia cerita ada satu seniman fotografi juga yang konsepnya yang diangkat atau representasi yang ingin dia tampilkan kepada masyarakat adalah bentuk tubuhnya. Ini cewek gitu, dan dia kalau mengeksplorasi karya atau berkarya itu dia ada dalam satu studio, kemudian telanjang, kemudian difoto tuh badannya dia dari apapun. Nah, dalam seni hal itu sebenarnya suatu hal yang normal. Artinya eksplorasi sampai titik yang rahasia sekalipun itu ditampilkan. Disitulah ekspresi simbolis sebagai respon dalam seni pada karya seni. Dan bagi kita yang melihat itu sebagai stimulus bagi subjek berikutnya. Satu pendekatan yang akan diajarkan dalam kajian seni rupa dan desain adalah pendekatan dari semiotika. Ini merupakan pendekatan yang sangat tua, pendekatan yang sangat sudah banyak orang yang setuju, banyak orang yang kontra. Setujunya gini, tanda itu selalu dihadirkan setiap hari. Mereka paham bahwa
keseharian kita itu dihadapkan oleh tanda-tanda kehidupan, gitu kan, oleh tanda seperti lampu lalu lintas, kemudian kendaraan, kemudian juga patriarkis dalam keluarga, itu tanda-tanda. Setuju bahwa hal-hal tersebut ada, tapi tanda itu akan menjadi arbitrer itu semena-mena. Semena-mena itu dalam artian ketika kalian menyebutkan bahwa ini HP gitu, kalian berarti menandai bahwa itu HP. Coba lihat, ini kan lihat HP ya, pastilah, atau laptop lah gitu kan. Kita memberikan penandaan bahwa itu HP atau itu laptop gitu, dengan semena-mena. Kita nggak berpikir bahwa dia setuju atau enggak, atau benda itu setuju atau enggak. Kita tidak bisa membayangkan orang lain setuju enggak itu disebut sebagai HP atau itu disebut sebagai laptop. Termasuk pada pandangan tentang hal-hal yang tabu, hal-hal yang berbau agama, itu semua bergantung pada perspektif yang dibangun. Makanya dalam ilmu tanda, kelemahannya adalah penandaan ini sangat otoriter, sangat memiliki kuasa yang kuat dari sisi pengkajinya. Saya pernah nanya ini kepada salah satu dosen semiotik di Unidra. Berarti tanda itu sangat kejam. Berarti kita memberikan tanda pada seseorang itu ya karena ekspektasi kita terhadap seseorang itu. Paham nggak sih maksudnya? Ya tanda itu akhirnya muncul kayak kalian ketemu dengan teman, ada teman yang ambis gitu. Berarti dia orangnya ambis, padahal belum tentu dia ambis. Gitu. Tapi karena kita sudah menandai bahwa dia ambisius, ya sudah. Akhirnya perspektif kita muncul bahwa ternyata dia ambisius, pantas. Kalau dengan dosen nanya-nanya terus, itu sebenarnya hal yang sangat jahat. Memberikan cap pada orang lain sebelum mengkonfirmasi itu hal yang sangat jahat. Makanya saya bilang semiotika ini memiliki kelemahan di bagian itu. Sangat arbitrary atau sangat semena-mena terhadap penandaan sesuatu. Oke. Ada dua tokoh dalam semiotik yang banyak digunakan. Yang pertama adalah Ferdinand Saussure. Ini merupakan seorang ahli bahasa atau linguistik. Dasar pengetahuan dia itu ada di linguistik. Dia menyadari bahwa sebuah kalimat, sebuah bahasa, sebuah tanda yang dimunculkan pada masyarakat itu memiliki struktur. Sehingga pendekatan yang sangat terkenal dari Ferdinand de Saussure itu adalah strukturalisme. Strukturalisme ini yang kemudian digunakan oleh muridnya, Lévi-Strauss, itu menjadi satu pendekatan besar yang hari ini diaju oleh kaum strukturalis, kaum yang melihat bahwa segala sesuatu terstruktur. Nah ini dalam ranah wilayah pengetahuan sciences atau human sciences atau ilmu-ilmu tentang humaniora, pengetahuan berkaitan dengan manusia, hal itu sebenarnya sangat naif ya, karena dimensi pengetahuan itu bukan hanya sekedar dari struktur. Dimensi pengetahuan itu juga hadir dari pengalaman, dari masa lalu, dari keadaan yang dikondisikan, dari pengetahuan-pengetahuan yang ada banyak sekali. Dan Ferdinand de Saussure ini juga memiliki rekan, ini satu zaman, itu Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce melihat tanda. Jadi ketika itu di tahun 1800-an kan mereka itu kan nggak kayak sekarang ya, bisa tahu siapa profesor yang ada di Amerika, siapa yang ada di Eropa, profesor yang bagus-bagus berkaitan dengan tanda siapa, mereka nggak tahu kecuali hanya sebagai publikasi-publikasi lewatnya cetak. Sehingga mereka mengembangkan semiotikanya sendiri-sendiri. Disebut sebagai semiotika Peirce menggunakan 3 konsep. Yang pertama adalah sign atau simbol, yang kedua adalah objek, dan yang ketiga adalah interpretasi atau makna yang muncul. Nah, kedua tokoh ini yang menjadi poros awal pembahasan semiotika dikenal luas sebagai ilmu tentang tanda. Saussure dan Peirce tidak saling kenal dan hidup dalam dua belah dunia yang berbeda antara Amerika dan Eropa. Semiotika yang diartikan sebagai ilmu tanda bagi Chris Budiman, ini Dr. Chris Budiman ini merupakan dosen UGM. Pengkajiannya berkaitan dengan komunikasi visual sebenarnya, tapi dari sisi CS atau Culture Studies, kajian budaya. Mendefinisikan semiotika sebagai ilmu yang berbicara mengenai hubungan tanda-tanda dengan berbagai aspek di luar dari tanda. Relasi atau hubungan tanda dalam semiotika dapat dibagi menjadi 3. Hubungan tanda dengan maknanya, hubungan tanda dengan pengguna, dan lintas relasi. Inilah yang menjadi kunci definisi semiotika tentang ilmu tanda. Jadi kalau sebuah tanda itu
dihadirkan sebagai satu hal yang mandiri, misalkan bentuk objeknya itu kayak gitu, misalnya MACD, ya M dan M love it udah kelar dengan hal itu, maka kita tidak bisa menyebut itu sebagai semiotika. Kita harus menghubungkan berkaitan dengan maknanya dan penggunanya. Makna dari MACD apa sih? Oh, tempat makan, tempat untuk kumpul keluarga, untuk makan anak-anak, dan lain sebagainya. Kemudian dengan penggunanya, siapa penggunanya? Target marketnya dia adalah orang-orang yang suka makan fast food, dan lain sebagainya. Itu yang menghadirkan semiotika adalah ketika kita mampu untuk lintas relasi antara tanda dengan penghubungnya, tanda dengan objeknya, tanda dengan interpretasi yang hadir pada dirinya. Oke, jadi bentuk semiotika sangat luas, bentuk semiotika juga sangat liar menurut saya. Dan semiotika visual sebagai kajian penandaan yang menaruh minat pada penyelidikan segala makna dari tanda yang disampaikan melalui sarana indera penglihatan atau visual sense. Kajian semiotika visual memiliki beberapa dasar, ada di dimensi sintaktik, semantik, dan pragmatik. Dimensi semantik menghadapi persoalan mengenai polemik antara tanda yang dicirikan, apakah ia bersifat ikonik atau simbolik, seperti halnya tipologi tanda yang digagas oleh Charles Sanders. Jadi antara dua pemikir ini memiliki konsep masing-masing, tapi kita akan belajar dalam satu semester ini berkaitan dengan sebagai bahan untuk mempermudah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tanda-tanda nggak jelas itu. Saya akan coba untuk mempresentasikan satu kajian atau satu cara sih sebenarnya. Bagaimana kita bisa membaca sebuah tanda, gitu kan? Meskipun tanda-tanda itu setiap hari kalian temuin, jangan salah. Tanda rambu-rambu lalu lintas, tempat parkir, kemudian juga ada tempat ibadah dan lain sebagainya. Nah, bidang kajian semiotika itu bisa dilihat dari semantika, sintaksis, dan pragmatika. Di mana semantika merupakan kajian mengenai hubungan antara tanda dengan objek yang diaju. Tanda dengan objek yang diaju, atau sign dengan objek. Sintaksis itu merupakan dengan menempatkan definisinya. Jadi kata sintaksis secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Di mana dalam penempatan ini akhirnya terjadi convention atau konvensi atau kesepakatan bersama berkaitan dengan tanda tersebut. Dan pragmatik adalah kajian mengenai hubungan antar tanda lambang dengan penafsirannya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 3 konsep besar, sign, objek, dan konsep. Ini konsepnya tapi kita coba untuk belajar dulu bagaimana tanda ini menghadirkan satu hal yang penting dalam diri kalian. Yang saya bilang tadi bahwa kalian sebenarnya sudah mengalami itu, hanya saja nggak peka aja, sama kayak cewek ngomong terserah gitu, cowoknya nggak peka aja gitu kan. Secara real tanda itu sign, simbol itu hadir pada objek yang dimaksud. Jadi objek itu misal di depan kalian ada laptop, ada HP, itu objek. Di mana ketika objek itu kalian tanyakan kepada orang lain, maka jawabannya sama, bahwa itu handphone, itu laptop. Itu yang disebut sebagai convention. Hubungan antara objek dan sign dalam kajian semantika, hubungan antara lambang dengan objek, itu convention. Dalam semantika dibahas dalam satu bidang. Jadi konsep semantika itu kayak kita mendalami lagi sebenarnya apakah betul laptop atau HP itu merupakan objek yang dimaksud pada tanda handphone. Itu convention. Oke, saya ulangi lagi. Kita contohkan objeknya adalah laptop atau HP yang kalian tawar sekarang. Itu objek. Tandanya adalah kata handphone atau konsep handphone yang kata handphone yang ada di benak kalian. Kita bisa membayangkan bahwa itu konsep handphone. Dan ketika kita tanyakan kepada orang lain atau ketika kita tanyakan kepada ayah kalian, kakak kalian bahwa itu sama omongannya bahwa itu adalah handphone atau laptop. Itu disebut sebagai convention. Kemudian dari kata handphone HAND PHON yang sebagai tanda dalam pikiran kalian, kemudian kalian persepsikan bahwa handphone itu apa sih sebenarnya? Oh, dia sebagai alat komunikasi. Dia berfungsi sebagai alat untuk mencurhatkan kegiatan kita sehari-hari. Dia berfungsi untuk kerja. Dia berfungsi untuk
berkomunikasi dengan orang lain. Intinya konsepnya yang ingin dijalankan adalah handphone sebagai alat komunikasi. Itu konsep. Jadi dari kata handphone itu HANDPHON menuju handphone sebagai alat komunikasi itu disebut sebagai persepsi. Kita kayak ini, kayak apa namanya? Kayak mendalami lagi atau memilah secara lebih kecil sebenarnya proses terjadi ketika kita menghadapi sesuatu tanda. Jadi saya ulangi lagi, objeknya HP, sign-nya adalah kata handphone itu sendiri, dan konsepnya adalah apa-apa yang melekat atau makna-makna yang melekat, konsep-konsep yang melekat pada objek dan tanda yang dimaksud. Hubungan antara tadi handphone sebagai alat komunikasi dengan bentuk HP itu adalah experience atau pengalaman. Antara pengalaman, persepsi, convention, sign, objek, dan konsep ini merupakan satu hal yang sebenarnya tidak terpisah dalam kehidupan, tetapi kita perlu melihat lebih dalam. Oke. Lalu kemudian untuk melatih hal ini, kita coba untuk tugas pertama. Jadi tugas pertamanya itu adalah kalian cari benda sehari-hari yang menurut kalian itu mampu membangkitkan pengalaman kalian, mampu membangkitkan sesuatu yang penting dalam diri kalian gitu untuk menjadi semangat ataupun dia memiliki pengalaman kelam di dalamnya. Kemudian kajilah itu menggunakan semiotika. Oke, saya ulangi lagi. Carilah satu benda di rumah kalian apapun itu, laptop, kulkas, HP, sepatu, boneka kenangan mantan gitu kan. Kemudian kajilah dengan menggunakan semiotika. Mana yang disebut dengan objek, mana yang disebut dengan sign, mana yang disebut dengan konsep. Oke. Jadi kita coba mengaplikasikan semiotika dulu dalam kehidupan sehari-hari dan dikumpulkan via via blog yang sudah saya post di Google Classroom. Begitu kiranya materi hari ini. Sampai di sini adakah yang mau bertanya? Saya stop dulu recordnya.